7. Sai Lun, kurang lebih 105 Masehi. Sai Lun, sang penemu kertas, merupakan sosok yang namanya mungkin tidak familiar di telinga sebagian besar pembaca, mengingat betapa penting penemuannya. Bagaimana dia diabaikan di dunia barat merupakan sesuatu yang sangat mengejutkan. Ada ensiklopedia besar yang bahkan tidak memiliki satu artikel kecil sekalipun tentang Sai Lun, dan namanya jarang disebut dalam buku-buku teks sejarah standar. Memandang pentingnya kertas, tidak adanya rujukan tentang Sai Lun mungkin membangkitkan kecurigaan bahwa dia tokoh yang keautentikannya diragukan. Tapi riset yang teliti memastikan bahwa Sai Lun benar-benar ada. Seorang pejabat di Balai Rung Kekaisaran Cina yang pada atau sekitar tahun 105 mempersembahkan contoh kertas kepada Kaisar Houthi. Catatan Cina tentang penemuan Sai Lun yang tercantum dalam sejarah resmi dinasti Han sangat terus terang dan dapat dipercaya, tanpa ada bau magis atau legenda menyertainya. Masyarakat Cina selalu memuji Sai Lun sebagai penemu kertas dan namanya cukup terkenal di Cina. Tidak banyak yang diketahui soal kehidupan Sai Lun. Catatan-catatan dari Cina menyebutkan bahwa dia merupakan seorang kasim. Juga tercatat bahwa kaisar sangat terkesan dengan temuan Sai Lun, dan alhasil dia dipromosikan. Dia menerima gelar kebangsawanan dan menjadi kaya raya. Belakangan, dia terlibat dalam sebuah intrik istana, dan yang akhirnya menjadi penyebab kejatuhannya. Catatan-catatan dari Cina menyebutkan bahwa setelah nama baiknya tercemar, Sai Lun berinisiatif untuk mandi, mengenakan jubah terbaiknya, dan menenggak racun. Pemakaian kertas meluas di Cina selama abad kedua, dan dalam beberapa abad berikutnya, Cina mengekspor kertas ke wilayah Asia lainnya. Untuk waktu yang lama, mereka merahasiakan teknik pembuatan kertas. Tapi pada tahun 751, beberapa pembuat kertas Cina ditawan orang-orang Arab. Tidak lama kemudian, kertas diproduksi di Samarkand dan Baghdad. Seni pembuatan kertas perlahan menyebar di seluruh dunia Arab, dan pada abad ke-12, orang-orang Eropa mempelajari seni ini dari orang-orang Arab. Penggunaan kertas perlahan menyebar, dan setelah Gutenberg menemukan teknik pencetakan modern, kertas menggantikan perkamen sebagai bahan menulis utama di dunia barat. Saat ini, kertas sudah begitu umum sampai-sampai kita menganggapnya biasa-biasa saja, dan sulit membayangkan bagaimana jadinya dunia tanpa kertas. Di Cina sebelum Sai Lun, kebanyakan buku terbuat dari bambu. Jelas, buku-buku semacam itu sangat berat dan sulit dibawa. Beberapa buku ditulis di atas sutra, tapi terlalu mahal untuk keperluan umum. Di dunia barat, sebelum kertas diperkenalkan, kebanyakan buku dituliskan di atas perkamen atau vellum yang dibuat dari kulit domba atau sapi yang diolah secara khusus. Material ini menggantikan papirus yang digemari orang-orang Yunani, Romawi, dan Mesir. Tapi baik perkamen maupun papirus bukan hanya langka, melainkan juga mahal dalam penyediaannya. Bahwa buku dan material-material tertulis lainnya kini
dapat diproduksi begitu murah dan dalam jumlah banyak, sebagian besar adalah berkat adanya kertas. Memang benar kertas tidak akan sepenting sekarang jika bukan karena mesin cetak, tapi juga sama benarnya bahwa mesin cetak tidak akan sepenting sekarang jika tak ada material mencetak yang murah dan tersedia dalam jumlah besar. Lantas, siapakah yang harus diberikan peringkat lebih tinggi, Sailun ataukah Gutenberg? Walau saya menganggap keduanya nyaris setara dalam arti pentingnya, saya memberikan peringkat sedikit lebih tinggi kepada Sailun karena alasan berikut ini. 1. Kertas memiliki kegunaan lain di samping bahan menulis. Faktanya, kertas merupakan bahan yang memiliki begitu banyak kegunaan, dan persentase kertas yang diproduksi bukan untuk percetakan juga cukup besar. 2. Sailun mendahului Gutenberg, sehingga sangat mungkin Gutenberg tak akan pernah menemukan alat cetak apabila kertas belum ditemukan. 3. Jika hanya salah satu dari keduanya yang ditemukan, saya menduga akan lebih banyak buku lagi yang dicetak dengan kombinasi cetak timbul yang telah dikenal lama sebelum Gutenberg dan kertas daripada dengan kombinasi huruf bergerak dan perkamen. Pantaskah mencantumkan Gutenberg dan Sailun sekaligus di antara 10 orang paling berpengaruh dalam sejarah untuk menyadari sepenuhnya arti penting penemuan kertas dan percetakan? Perkembangan budaya relatif di Cina dan Barat perlu dipertimbangkan. Sebelum abad kedua Masehi, kebudayaan Cina secara konsisten tertinggal dari kebudayaan Barat. Selama milenium berikutnya, pencapaian Cina melampaui Barat, dan selama 7 atau 8 abad, kebudayaan Cina merupakan yang paling maju di dunia bila diukur dari sebagian besar standar. Tapi setelah abad ke-15, Eropa Barat kembali meninggalkan Cina. Berbagai penjelasan kultural tentang perubahan-perubahan ini telah diajukan. Namun teori-teori itu tampaknya mengabaikan apa yang saya percaya merupakan penjelasan paling sederhana. Tentu, memang benar bahwa pertanian dan tulisan berkembang lebih dulu di Timur Tengah daripada di Cina. Itu saja tidak cukup menjelaskan mengapa kebudayaan Cina begitu sulit mengejar Barat. Saya percaya faktor krusialnya adalah bahwa sebelum Sailun, di Cina tidak tersedia bahan menulis yang cukup praktis. Di dunia Barat tersedia papirus, walaupun bahan ini memiliki keterbatasan. Gulungan papirus jelas jauh lebih unggul ketimbang buku yang terbuat dari kayu maupun bambu. Tidak adanya bahan untuk menulis merupakan hambatan yang terlampau besar bagi kemajuan kebudayaan Cina. Seorang terpelajar di Cina membutuhkan satu kereta untuk membawa sejumlah kecil buku. Kita bisa bayangkan sulitnya menjalankan sebuah administrasi pemerintahan dengan basis seperti itu. Penemuan kertas oleh Sailun mengubah segalanya. Dengan tersedianya bahan untuk menulis, peradaban Cina maju dengan pesat dan sanggup mengejar Barat dalam waktu beberapa abad. Tentu saja, pertikaian politik di Barat juga ikut berperan, tapi itu bukan seluruh kisahnya. Di abad keempat, Cina kurang bersatu dibandingkan Barat, tapi tetap saja kebudayaannya maju pesat. Selama masa jaya berabad-abad, sementara kemajuan di Barat tergolong lambat,
Cina justru memunculkan temuan-temuan besar seperti kompas, bubuk mesiu, dan teknik cetak timbul. Karena kertas lebih murah daripada perkamen dan tersedia dalam jumlah lebih besar, keadaan pun menjadi berbalik. Setelah negara-negara barat mulai memakai kertas, mereka sanggup berhadapan langsung dengan Cina, bahkan berhasil menyempitkan jurang perbedaan. Tapi tulisan-tulisan Marco Polo menegaskan bahwa bahkan di abad ke-13, Cina jauh lebih makmur daripada Eropa. Lantas, mengapa Cina kemudian tertinggal dari Barat? Berbagai penjelasan budaya yang rumit telah diajukan, namun mungkin sebuah penjelasan teknologi yang sederhana dapat menjelaskan dengan baik. Di Eropa abad ke-15, seorang jenius bernama Johann Gutenberg mengembangkan sebuah teknik untuk memproduksi buku secara massal. Setelah itu, peradaban Eropa berkembang cepat. Karena Cina tidak memiliki Gutenberg, masyarakatnya tetap memakai cetak timbul, sehingga kebudayaan mereka maju dengan kecepatan relatif lambat. Jika kita menerima analisis tersebut, kita akan dipaksa mengakui bahwa Sailun dan Johann Gutenberg merupakan dua tokoh sentral dalam sejarah manusia. Sailun lebih menonjol ketimbang kebanyakan sesama penemu karena alasan lain. Kebanyakan penemuan merupakan produk dari masa mereka dan akan tetap muncul walaupun si penemunya itu tidak pernah dilahirkan. Tapi tidak demikian dengan kertas. Masyarakat Eropa baru mulai memproduksinya ribuan tahun setelah Sailun, dan itu pun karena mereka mempelajarinya dari orang-orang Arab. Karena itu pula, walau pernah melihat kertas buatan Cina, masyarakat Asia lainnya tidak akan sanggup menemukan cara pembuatannya dengan tangan mereka sendiri. Jelas, karena penemuan metode membuat kertas cukup sulit. Metode itu tidak muncul begitu saja dari sebuah kebudayaan yang cukup maju, tapi dibutuhkan kontribusi langsung dari orang-orang yang sangat berbakat. Sailun merupakan individu semacam ini, dan metode pembuatan kertas yang dia gunakannya apabila mengesampingkan mekanisasi yang diperkenalkan sekitar tahun 1800, pada dasarnya merupakan metode yang masih digunakan sampai sekarang. Ada banyak alasan yang saya pikir patut untuk menempatkan Gutenberg dan Sailun di antara 10 orang teratas dalam buku ini, dengan Sailun berada di atas Gutenberg.